Universitas Diponegoro, Undip, as one of the most favorite campuses in Indonesia, is located in Semarang, Central Java, Indonesia. Semarang, the capital and the largest city of Central Java, is known as a My City with slogan The Great Semarang. The city is famous for heritage building. It lies in the northern part of Central Java, and it is about an hour flight from Indonesia capital city, Jakarta. Located about 15 minutes from the downtown of Semarang City,
Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro, brings its vision to become a leading faculty of economics and business in the implementation of three pillars of higher education, both at the national and international levels, as well as rooted in the surrounding community. Universitas Diponegoro, Undip, as one of the most favorite campuses in Indonesia, is located in Semarang, Central Java, Indonesia. Semarang, the capital and the largest city of Central Java, is known as a My City with slogan The Great Semarang. The city is famous for heritage building. It lies in the northern part of Central Java, and it is about an hour flight from Indonesia capital city, Jakarta. Located about 15 minutes from the downtown of Semarang City, Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro, brings its vision to become a leading faculty of economics and business in the implementation of three pillars of higher education, both at the national and international levels, as well as rooted in the surrounding community. This faculty was established on March 14, 1960. Well, let's have a look inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Professor Suharnomo, Dean of Economic and Business Faculty, Universitas Diponegoro. Warm greeting from Semarang, Central Java, Indonesia. Let me inform you a little bit about our faculty. Faculty of Economic and Business is one of the best in Indonesia. We are top 5 based on World University Ranking by subject 2021, made by Time Higher Education. We also offer sport master and doctoral program in management, accounting, and economics. All these programs incorporate the values of local wisdom as part of its curricula. FEB Undip also has a professional program known as Professional Accounting Program, which was established in 2003. All the study programs have been accredited and awarded A category or outstanding category by the National Accreditation Agency for Higher Education, Republic of Indonesia. Internationally, FEB Undip is accredited by the Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization, ABS 21. With a well-designed curriculum, facilities, and resources, our faculty provides the students knowledge and skills to succeed in national and global business environment. We have so many partners in developing our faculty, such as governments, banking industries, private sector, and also other potential universities, especially from Europe, Asia, and Australia. Currently, we are increasing cooperation with other stakeholders to bring our faculty to be the best choice faculty in Indonesia. Besides its regular study programs, FEB Undip also offers International Undergraduate Program to students. The International Undergraduate Program, or IUP, is established to meet the demand of today's international competition. All courses in the International Undergraduate Program are delivered in English, and the curriculum is in part with the top business school standard. The IUP consists of 3 majors: International Business, Accounting, Economics, and Finance. During the study, students can test their classroom theories and get innovative network through internship, business case competition, career fairs, and students groups. All IUP students will also experience to become parts of the global society through double degree, single degree, and international student exchange program. Double degree program allows students to obtain 2 undergraduate degrees from Undip and partner institution. Since the curriculum in IUP FEB Undip is set to the international standard, all credits obtained in Undip are transferable to the partner institution and universities worldwide. Partner universities: Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands; Université de La Réunion, France; MBS Paris 13, France; University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland; University of Sheffield, England; Curtin University, Australia; the University of Western Australia; the University of Queensland, Australia; University Teknologi Malaysia; University of Malaya, Malaysia; University Kebangsaan Malaysia; Chiba University, Japan;
Kagoshima University, Japan, Kanazawa University, Japan, Toyohashi University, Japan, Chung-Ang University, Korea, Kangwon National University, Korea, Asia University, Taiwan, Tunghai University, Taiwan, and etc. The faculty has academic and non-academic facilities to support and optimize the potential of the students. The library, economics, business, and accounting laboratory, and Bloomberg Finance Laboratory are provided for students to help them learn further about their studies. Our faculty is also equipped with adequate facilities such as basement parking area, sport facilities, working space, and green space for students to study. Besides the activities inside the class, we also have activities outside the class. For example, singing or economic voice, sound dance, theater, study clubs or capital market, English conversation, and so many others. That's some of the things that you can get. So, what are you waiting for? See you at the Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro. Au revoir. Annyeong. Sayonara. Universitas Diponegoro, Undip, as one of the most favorite campuses in Indonesia, is located in Semarang, Central Java, Indonesia. Semarang, the capital and the largest city of Central Java, is known as a My City with slogan The Great Semarang. The city is famous for heritage building. It lies in the northern part of Central Java, and it is about an hour flight from Indonesia capital city, Jakarta. Located about 15 minutes from the downtown of Semarang City, Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro brings its vision to become a leading faculty of economics and business in the implementation of 3 pillars of higher education, both at the national and international levels, as well as rooted in the surrounding community. This faculty was established on March 14, 1960. Well, let's have a look inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Profesor Suharnomo, Dean of Economic and Business Faculty, Universitas Diponegoro. Warm greeting from Semarang, Central Java, Indonesia. Let me inform you a little bit about our faculty. Faculty of Economic and Business is one of the best in Indonesia. We are top 5 based on World University Ranking by subject 2021, made by Time Higher Education. We also offer Sport Master and Doctoral Program in Management, Accounting, and Economics. All these programs incorporate the values of local wisdom as part of its curricula. FEB Undip also has a professional program known as Professional Accounting Program, which was established in 2003. All the study programs have been accredited and awarded A category or Outstanding category by the National Accreditation Agency for Higher Education, Republic of Indonesia. Internationally, FEB Undip is accredited by the Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization, ABS 21. With a well-designed curriculum, facilities, and resources, our faculty provides the students knowledge and skills to succeed in national and global business environment. We have so many partners in developing our faculty, such as governments, banking industries, private sector, and also other potential universities, especially from Europe, Asia, and Australia. Currently, we are increasing cooperation with other stakeholders to bring our faculty to be the best choice faculty in Indonesia. Besides its regular study programs, FEB Undip also offers International Undergraduate Program to students. The International Undergraduate Program, or IUP, is established to meet the demand of today's international competition. All courses in the International Undergraduate Program are delivered in English, and the curriculum is in part with the top business school standard. The IUP consists of 3 majors: International Business, Accounting, Economics, and Finance. During the study, students can test their classroom theories and get innovative network through internship, business case competition,
career fairs, and students groups. All IUP students will also experience to become parts of the global society through double degree, single degree, and international student exchange program. Double degree program allows students to obtain 2 undergraduate degrees from Undip and partner institution. Since the curriculum in IUP FEB Undip is set to the international standard, all credits obtained in Undip are transferable to the partner institution and universities worldwide. Partner universities: Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands; Université de La Réunion, France; MBS Paris 13, France; University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland; University of Sheffield, England; Curtin University, Australia; the University of Western Australia; the University of Queensland, Australia; University Teknologi Malaysia; University of Malaya, Malaysia; University Kebangsaan Malaysia; Chiba University, Japan; Kagoshima University, Japan; Kanazawa University, Japan; Toyohashi University, Japan; Chung-Ang University, Korea; Kangwon National University, Korea; Asia University, Taiwan; Tung Hai University, Taiwan, and etc. The faculty has academic and non-academic facilities to support and optimize the potential of the students. The library, economics, business, and accounting laboratory, and Bloomberg Finance Laboratory are provided for students to help them learn further about their studies. Our faculty is also equipped with adequate facilities such as basement parking area, sport facilities, working space, and green space for students to study. Besides the activities inside the class, we also have activities outside the class. For example, singing or economic voice, song and dance, theater, study clubs or capital market, English conversation, and so many others. That's some of the things that you can get. So, what are you waiting for? See you at the Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro. Au revoir. Annyeong. Sayonara.
sekali pengucapannya. Jadi Kevin ini menerima ijazah dua, satu dari Undip, satu dari De La Réunion, Prancis. Kemudian yang kedua Bismar Amrullah di program studi internasional bisnis juga dengan program double degree juga dari Université de la Réunion, Prancis. Tentu saja dua ijazah dikantongi oleh Bismar seperti Kevin. Lalu Naufal Firmansyah Kuncoro, ini dari program studi internasional bisnis juga di bawah Departemen Manajemen, mengikuti exposure internasionalnya adalah program short course dari Asia University Taiwan, single degree, ijazah dari Undip, tetapi sudah berpengalaman kuliah di luar negeri di Asia University Taiwan. Lalu Harjunan Rizky Rian Krisnanda dari International Business juga di bawah Departemen Manajemen. Itu program short course di Asia University sama dengan Naufal tadi, Taiwan. Jadi single degree ijazah dari Undip. Kemudian terakhir adalah Emir Rahman Muslim. Program studi accounting di bawah Departemen Akuntansi. Ini programnya kredit transfer semester dari University Teknologi Malaysia, single degree, tetapi satu semester diambil di UM Malaysia. Nah, berikut kami bacakan wisudawan terbaik program sarjana S1 wisuda periode 162 bulan Mei 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dari S1 Manajemen. Prodi S1 Manajemen IPK-nya 4, perfect, Aditya Agusta Yusmawan Pratama. Ini kuliahnya nggak pernah silap lah gitu ya. Jadi nggak ada dikit pun nilai selain A gitu. Jadi A semua, IPK 4, menyelesaikan studi dalam 3 tahun 5 bulan 8 hari. Lalu Mutiara Agustiana Nahari dari program studi S1 Ilmu Ekonomi IPK 3,67 menyelesaikan studi 4 tahun 5 bulan 19 hari. Ini wisudawan terbaik dari S1 Ilmu Ekonomi. Lalu Nindi Rustianingrum S1 Akuntansi IPK 3,88, masa studi 3 tahun 5 bulan 7 hari dari S1 Akuntansi. Kemudian dari S1 Ekonomi Islam dengan IPK 3,77 itu Muhammad Ardani 4 tahun 7 bulan 11 hari. Ini adalah wisudawan-wisudawan terbaik dari 4 prodi S1 yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mudah-mudahan kita akan tambah segera 1 prodi lagi yang terkait dengan digital economic. Ditunggu saja tanggal mainnya, mudah-mudahan segera. Wisudawan terbaik profesi akuntansi PPA itu adalah atas nama Saiful Amri, IPK 4, 10 bulan 13 hari. Seperti Samson dalam kandungan ibunya, ini 10 bulan 13 hari. Cepat banget gitu. IPK juga 4. Ini kayaknya ya itu tadi, tidak pernah tersilap sedikit pun ya. Perfect nilainya 4. Saya kalau ketemu orang-orang IP 4 ini rasanya ketemu alien kali ya. Pinter maksudnya. Wisudawan terbaik program magister wisuda periode 162 Mei 2021 FEB Undip. Ada 3 program studi S2. Yang pertama dari Magister Manajemen. IPK-nya 4 juga. 1 tahun 5 bulan 20 hari. Wow. Ini sangat cepat nih, normal aja 2 tahun ya enggak? Wildan Yudanto, atas nama Wildan Yudanto dari MM Undip. Kemudian dari Magister Ilmu Ekonomi, IPK juga 4, namanya Hapsari Ayu Kusuma Wardani. Nah, saya mengajar nih di Magister Ilmu Ekonomi, berarti saya juga pernah ngasih Hapsari ini nilai A. Berarti saya termasuk dosen yang baik.
Tuh, walaupun penampilan saya garang tapi nilai saya enak gitu. Hapsari Ayu Kusumawardani dari Magister Ekonomi, 1 tahun 4 bulan 10 hari. Oh, ya, cepat sekali ya. Kemudian Dirgantara Dahana Mokoginta itu dari Magister Akuntansi, IPK 3,87. Lulus 1 tahun 11 bulan 14 hari. Semua yang terbaik tentu lulusnya wow, cepat. Siapa bilang di Undip lama ya enggak? Atau di ekonomi lama? Anak magister ilmu ekonomi aja cuma 1 tahun 4 bulan. Berarti ilmu ekonomi itu yang bisa yang paling cepat gitu. Padahal terkenalnya paling angel. Kemudian wisudawan terbaik program doktor itu atas nama Muri Harmawan Saputra, doktor ilmu ekonomi, IPK 3,89. Lulus 3 tahun 6 bulan 22 hari. Ini juga cukup cepat. Kalau dengar-dengar ada yang lulus 7 tahun, itu salah dengar kali. Orang ini 3 tahun 6 bulan biasa aja gitu kan, tapi terbaik. Baik, saya kira para wisudawan, Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah, dari Zoom, Bapak Ibu yang ada di sini, demikian data-data wisuda kita kali ini secara ringkas. Pada periode wisuda 162 bulan Mei 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah saya sampaikan kepada kita semua. Saya kira demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, demikian laporan kelulusan wisudawan yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari Wakil Wisudawan yang akan disampaikan oleh Anindya Rizky Utami. Kepada Anindya Rizky Utami, kami persilakan. Maaf, sebelumnya saya izin untuk mencopot masker terlebih dahulu. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, beserta jajaran Wakil Dekan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, beserta jajarannya. Para dosen, Kepala Tata Usaha dan segenap jajaran tenaga kependidikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, serta orang tua dan wali wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, serta rekan-rekan wisudawan dan wisudawati D3, S1, Profesi S2 dan S3 periode ke-162 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat menghadiri acara tasyukuran online, wisuda online Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro periode 162. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya. Saya dapat berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mewakili wisudawan dan wisudawati. Menjadi kehormatan bagi saya dapat mewakili wisudawan dan wisudawati dalam menyampaikan rasa syukur atas kelulusan kami. Terima kasih atas rekan-rekan wisudawan dan wisudawati. Tidak terasa kita telah mencapai titik akhir dari perjalanan panjang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
salah satu fakultas ekonomi unggulan di Indonesia. Untuk mencapai titik ini tentunya tidak mudah dan banyak hal yang harus dilewati, terutama di masa pandemi COVID seperti saat ini. Gelar akademik yang telah dicapai merupakan hasil dari proses perjuangan dan tekad yang kuat sembari diiringi dengan doa. Kita patut berbangga atas pencapaian ini yang tidak akan dapat diraih tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap sivitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu, pengalaman dan bimbingan, serta bantuan yang diberikan kepada kami. Terima kasih telah mengantarkan kami untuk sampai pada titik ini. Kepada orang tua, keluarga menjadi pendukung terdepan kami selama masa studi hingga saat ini. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tiada henti hingga kami dapat menjadi kuat dan selalu diberi kemudahan dalam menyelesaikan segala prosesnya. Serta kepada rekan-rekan seperjuangan atas pengalaman dan kebersamaan yang tak terlupakan selama masa studi di fakultas tercinta. Mewakili wisudawan dan wisudawati, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak, Ibu, Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro apabila terdapat kesalahan tutur kata dan perbuatan, baik disengaja maupun tidak dalam berinteraksi. Rekan-rekanku, masa kuliah adalah masa yang menyenangkan. Ilmu dan pengalaman selama masa kuliah akan menjadi bekal untuk perjalanan selanjutnya. Momen kelulusan merupakan akhir dan awal perjuangan selanjutnya. Kondisi darurat akibat COVID-19 hingga kini belum menemukan titik akhir. Kita patut bersyukur di masa sulit seperti ini, kita telah berhasil beradaptasi dan dapat menyelesaikan studi dengan baik. Kondisi COVID-19 menjadi pukulan dalam kehidupan, tetapi kita tidak lantas menyerah dan putus asa. Kita telah menunjukkan bahwa kita tangguh, kreatif, percaya diri, dan adaptif terhadap perubahan. Yakinlah bahwa ke depan kita dapat meraih mimpi dan tujuan yang mulia. Sebagai insan berintelektual tinggi, kita perlu bertekad jadi agen perubahan dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Saya mengutip kalimat inspiratif dari Mario Andretti, "Desire is the key to motivation, but it's determination and commitment to unrelenting pursuit of your goal, a commitment to excellence that will enable you to attain the success you seek." Karena itu, tekad dan komitmen menjadi yang terbaik akan memungkinkan kita untuk mencapai kesuksesan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menemani jalan dan langkah kita. Terakhir, marilah kita teriakan jargon kebangsaan kita. Ketika saya bilang ekonomi, mari katakan jaya, dan ketika saya bilang jaya, mari katakan ekonomi. Ekonomi, jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah sambutan orang tua wisudawan oleh Bapak Dr. Andes Danus Kustianto MM. Beliau adalah orang tua dari Anindya Rizky Utami. Kepada Bapak Dr. Andes Danus Kustianto MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro beserta Bapak Wakil Dekan,
Yang terhormat Bapak Ketua Departemen dan jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi dan jajarannya, yang terhormat Bapak Kepala Bagian Tata Usaha dan segenap jajaran tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, yang terhormat Bapak Ibu orang tua dari wisudawan wisudawati serta para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka menghadiri acara wisuda online Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro periode 162. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan dan membanggakan ini, perkenankan kami mewakili orang tua wisudawan wisudawati menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Departemen dan Ketua Program Studi, serta segenap tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan, mencurahkan tenaga, pikiran, dan memberikan bekal ilmu dan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, serta keteladanan kepada putra-putri kami selama mereka menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang sangat bermanfaat untuk masa depan putra-putri kami yang wisuda pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu putra-putri kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga amal baik Bapak Ibu mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pemurah dengan balasan yang lebih baik. Amin. Untuk wisudawan dan wisudawati, semoga acara wisuda ini menjadi titik awal untuk menuju kehidupan selanjutnya yang lebih baik serta berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian sambutan kami selaku wakil orang tua wisudawan wisudawati. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan orang tua wisudawan. Selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro kepada Profesor Dr. Suharnomo SE MSI. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, kita bisa hadir di acara tasyakuran yang diselenggarakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Yang kami hormati teman-teman kolega di dekanat, Pak Firman Syah, PhD, beliau di akademik dan kemahasiswaan. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu enggak ada masalah, biasanya jarang ketemu sama beliau. Tapi kalau menjelang 7 tahun, nah ketemunya Mas Bro ini ya, yang bikin deg-degan dan lain sebagainya, gimana solusinya dan lain sebagainya. Pak Firman tadi sudah disampaikan sendiri, wajah Rambo, hati Rinto ya. Karena yang dinyanyikan selalu Rinto Harahap dan Panca Pondak ya. Pak Warsito Kawedar, Pak Dr. Warsito Kawedar, Wakil
Dekan Bidang Sumber Daya. Ini urusannya biasanya telat-telat bayar dan UKT ya, dan fasilitas semua yang ada di Universitas Diponegoro. Baik, saya perkenalkan satu-satu, mungkin untuk Bapak Ibu di rumah pengen tahu profil ya, dari yang diceritakan putra-putrinya barangkali yang mungkin disebut baik hati dan tidak sombong atau disebut galak ya. Ini wajahnya meskipun pakai masker. Yang pertama dari sebelah kiri Pak Ahmad Sakir Kurnia, PhD. Nah, bisa disut ya. Beliau adalah Kepala Departemen Economics ISP, Ustadz. Ya, bacanya kitab kuning, pintar ya. Biru ada enggak ya? Kuning, biru, kuning, hijau dan lain sebagainya. Sebelahnya Pak Wahyu Widodo PhD, Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi. Insyaallah sebentar lagi akan ada kelas dengan OJK nih Pak Wahyu, semoga bisa dieksekusi di semester depan. Berikutnya sebelah Pak Wahyu adalah Pak Agung Juliarto, PhD. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Akuntansi. Ketua Departemennya Pak Fuad lagi ada acara di luar kota, di Aceh. Berikutnya Ustadz juga ini, kita menyebutnya Prof. Dar 12 ya, Darwanto itu adalah Kaprodi Ekonomi Islam. Alhamdulillah di tangan Pak Darwanto ini kita baru meluluskan sedikit tapi sudah A ya, dan ini bareng dengan prodi-prodi lainnya yang lebih tua sekarang ikut International Accreditation FIBA, dan kemarin dipuji juga oleh LP2MP, lumayan katanya lumayan bagus ya, alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Dr. Harju Muharam. Pak Dr. Harju Muharam, Ketua Departemen Manajemen, yang tadi termasuk sebagian teman-teman dari IUP International Business adalah di bawah Departemen Manajemen. Pak Harjum ini juga dulu pernah cerita ke kita ya, pernah bimbingan ya Pak Harjum ya, bimbingan sama Pak Harjum, kok bacanya kok a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Terus baca doa. Rupanya beliau takut banget sama Pak Harjum. Padahal Pak Harjum baik hati ya, alhamdulillah. Kemudian yang ada juga Pak Pujiharto, PhD, bisa disut juga. Beliau adalah Ketua Program Profesi Akuntansi. Berikutnya ada Pak Suryo Raharjo, PhD, Sekretaris Program Magister Akuntansi. Kemarin juga beliau yang mengkoordinatori untuk bikin buku obituari Profesor Miasto ya, yang sangat cepat dikerjakan oleh Mas Suryo dan teman-teman Edens. Berikutnya sebelah beliau ada Pak Dr. Mahfud, Ketua Departemen Manajemen. Di belakang ada banyak, ada Pak Asrifan, ada Pak Suksmana, Pak Prapto, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Dan kami terima kasih, dari depan ada Pak Danus Kustianto dan Ibu, dan juga Ananda Anindya Rizky yang tadi sudah mewakili orang tua wisudawan dan juga wisudawannya sendiri. Bapak Ibu, orang tua wali, dan juga teman-teman wisudawan, tadi pagi kita sudah mengikuti pelepasan resmi di rapat senat terbuka Universitas Diponegoro. Dan salah satu sambutan adalah dari Pak Rektor ya. Pak Rektor sampaikan, kalau masih kuliah itu enak loh. Jadi apa kegiatan? Kuliah gitu. Apa kegiatan? Kerja. Nah, mulai besok pagi kata Pak Rektor, apa kegiatan? Apa ya? Mager. Enggak apa-apa teman-teman wisudawan. Besok kalau ditanya orang tua, jadi gimana nih ke depannya? Tenang Pak, saya sudah make a great plan ya, tadi Mbak Anindya Rizky ya, rencana saya sudah sangat bagus. Soal sukses itu adalah soal ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
besok pagi bangunnya terlambat lagi. Ditanya orang tua, ini mau kemana nih? Tenang Pak, kata Pak Dekan, soal sukses itu soal waktu saja. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima gitu terus, ya, bikin orang tua emosi lama-lama. Teman-teman, saya selalu sampaikan ya di teman-teman mahasiswa, ada buku Great The Passion and Perseverance ya, dari Angela Duckworth. Ya. Dia bikin penelitian yang sangat luar biasa di West Point, Amerika, untuk membedakan ya, orang sukses dan orang tidak sukses itu apa sih? Yang menyebabkan determinan terbesarnya apa sih? Rupanya salah satunya, daripada saya salah mengutip, dia katakan kesuksesan seseorang lebih banyak ditentukan seberapa tabah ia menjalani takdirnya, seberapa kuat dia setia pada cita-citanya dengan passion dan ketekunan. Penelitian itu banyak banget di banyak perusahaan di Amerika, termasuk dari Army di Amerika Serikat. Itu tadi sukses dan tidak sukses cuma gitu-gitu doang ya. Tapi poinnya adalah kayak no pain no gain gitu ya. Kalau kita nggak mau berkeringat, ya mosok sih gitu loh. Ya kalaupun dapat ya betul-betul Allah kasih terbaik pada kita. Tapi manusia memang disuruh ikhtiar ya, ikhtiar terbaik. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman wisudawan, teman-teman aktivis, jangan mager, intinya begitu. Karena rencana terbaik, rencana yang sangat sempurna itu selalu kalah oleh cita-cita sederhana tapi dijalankan. Nah, kadang-kadang kita perfeksionis mau ini itu tapi nggak jalan-jalan. Padahal yang dibutuhkan adalah keep moving ya. Cita-cita ditetapkan, target ditetapkan, tetapi harus dijalankan. Kita sekarang di dunia internet yang kayak gini, informasi begitu banyak, sebenarnya semua sudah ada di tangan. Tapi problemnya adalah kadang-kadang terlalu melimpahnya informasi menjadikan kita kadang menjadi going nothing gitu ya, do nothing ya, nggak melakukan apa-apa malahan. Seolah-olah semuanya everything is running so well gitu ya. Nah tapi kita di mana? So well itu untuk siapa? Apakah kita memiliki kontribusi di dalamnya? Teman-teman, nanti soal kerja itu adalah soal harkat dan martabat, soal kebermanfaatan ya. Oleh karena itu sedapat mungkin memang harus dijalani, sedapat mungkin harus dipilih. Kalau menurut Holland Theory ya, kalau Holland Bakery itu tentang roti-rotian ya, tapi kalau Holland Theory dia mengatakan paling indah pekerjaan itu kalau terjadi fit, cocok antara personality dengan pekerjaannya itu sendiri. Itu kayak menjalankan hobi dibayari, itu kayak di surga. Tapi kan hidup itu tidak seindah kata-kata Pak Mario Teguh katanya. Kadang-kala yang ada di depan mata itu kok enggak gue banget gitu. Itu enggak gue banget, itu harus belajar keras, belajar yang baru lah semua ditinggal karena enggak gue banget semua. Itu juga problem teman-teman ya. Yang berikutnya memang meskipun tidak ada fit antara personality, kepribadian kita dengan pekerjaan yang ada, yang kita lakukan ya dua hal, make a try to love it, atau tinggalkan. Tapi kalau terlalu banyak tinggalkan, jangan-jangan ada yang salah di kita. Karena apa? Capacity buildingnya kita untuk learning berarti tidak ada. Padahal sudah dikatakan berkali-kali ya, oleh Alvin Toffler ya, problem utama sekarang ini bukan problem baca tulis dan nggak ngerti matematika. Ya, illiterate di era modern ini bukan soal tidak bisa membaca dan menulis, tetapi soal nggak mau belajar yang baru itu loh. Itu problem besar. Karena apa? Kalau kita baca-baca dari World Economic Forum, kita baca tulisan-tulisan dari banyak tempat, era disruption ini 65% pekerjaan belum terdefinisikan dengan sangat baik. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki adversity quotient tinggi ya. Orang-orang yang tough, yang seperti tadi saya kutip dari Angela Duckworth itu ya. Tekun, tough,
mau belajar yang baru, whatever itu ya. Please, saya sampaikan kepada teman-teman wisudawan, jangan mager, bikin emosi orang tua. Sebel banget kalau lihat pagi-pagi, belum subuh kalau yang muslim. Tidur sampai jam, nggak tahu, malam banget, kemudian bangun pagi nggak bisa, rezeki dipatok ayam. Ya, meskipun saya tahu betul bahwa pola hidup milenial dengan kita-kita yang sudah tidak milenial lagi ini berbeda, tetapi tetap ya, kewajiban-kewajiban utama, bangun pagi, membantu ayah, membantu ibu, dan lain sebagainya, baru kita menjalankan rencana, tetap harus dilakukan. Kenapa teman-teman? Karena di sana ada keberkahan. Ya. Keberkahan dalam hidup itu ridhowahu birrul walidain ya. Keridhaan Allah itu ya tergantung keridhaan orang tua. Kalau kita berjalan tanpa ridho dari orang tua, mustahillah kita bahagia. Itu rumus, ya, rumus. Ya. Kalau sudah lulus, sudah sarjana, tiba-tiba nggak mau asah-asah, nggak mau cuci piring, nggak mau ngepel, nggak mau nyuci, waduh, kita kayak ada yang salah nanti di pendidikan karakter kita. Karena makin tinggi lulusan, mestinya memiliki kognitif yang tinggi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan kebaikan hati. Sebenarnya kuncinya cuma itu ya, kuncinya cuma itu. Saya dulu membayangkan tahun 90 kuliah di Undip, kos di Peleburan Buntu 298B, saking murahnya itu sehingga tidak ada tetangganya. Kemudian kos lagi di Peleburan Atas, di atas Peleburan Barat, mendakinya kalau siang itu bikin keringat mantap banget karena sebelah kuburan ya. Kuburan Peleburan itu tinggi banget. Dulu bayangkan kita setelah lulus apa ya gitu, kok gini-gini, rupanya kok ya bagus-bagus saja. Ada Mas Hardinoto sekarang jadi Warek 2 di Unimus, ada Mas Heri, Direktur Keuangan di Rumani, ada Santoso di World Bank, ada banyak sekali yang saya pikir, oh, alhamdulillah kayak keren-keren aja gitu. Angkatan-angkatan kita yang ada di grup-grup WA, angkatan, teman kos, dan lain sebagainya, nice gitu. Padahal dulu kayaknya juga lulusnya saya tidak secepat yang tadi dibilang oleh Mas Brofir ya. Saya dulu juga lulus 5 tahun gitu. Kegiatannya lebih banyak di Edens dan di Senat Mahasiswa. Saya suka tadi Mbak Aninja Rizky ya. Tak lihat aktivitasnya banyak banget. Luar biasa. Artinya soft skill-nya cukup teruji. Dan ini menjadi penting. Karena apa? Yang memiliki banyak pengalaman di dunia kemahasiswaan biasanya tidak baperan ya, dikit-dikit baper, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit ditanya orang, nggak keterima kerja, wawancara gagal, langsung down. Nah, biasanya yang sudah jadi aktivis, pernah banyak kegiatan, Allah biasa, besok tolak ya maju lagi, biasa. Nanti kan ya bosen dewe, termasuk dalam hal skripsi. Dosennya yang bosen atau yang pada akhirnya klien-klien ngasih sponsor kepada kita. Ya life is so simple like that ya menurut saya. Lanjut terus, maju terus sampai dapat. Dulu kita membayangkan orang lulus terus ngapain ya? Rupanya setelah kita sudah cukup lama meninggalkan kampus, kita baru tahu dia di sini dan alhamdulillah nyaris 100% ada tempat, ada yang jadi pengusaha, ada yang banyak juga yang bergerak di filantropi. Kita sangat happy, bukan karena pekerjaannya di OJK atau di BI. Terharu aja gitu. Kalau kita melihat ada namanya alumni, namanya Mas Darmawan. Kok bisa ya dia mengumpulkan begitu banyak orang untuk kemudian mengasih beasiswa untuk ribuan mahasiswa Undip. Keren. Padahal yang lebih banyak jabatan dan lain sebagainya juga lebih banyak lagi. Terus ada juga ya alumni-alumni yang hampir setiap minggu progres membuat sumur untuk banyak masyarakat. Terharu kita, alhamdulillah ini alumni-alumni kita bagus banget gitu. Tempatnya bagus, kepedulian sosialnya bagus, sehingga kita optimis bahwa alumni-alumni kita nyontoh dari senior-seniornya. Misalnya ketua gerakan pakai masker nasional sekarang, alhamdulillah yang tiap hari masuk TV, itu alumni kita juga ya. Mas Sigit Pramono yang mantan Direktur Utama BNI.
mantan komisaris BCA dan lain sebagainya. Suka kita lihat mereka berkiprah di masyarakat dan tidak lagi bicara masalah kamu kerja di mana, enggak, tetapi lebih pada kontribusi lo apa sih untuk masyarakat gitu. Menyenangkan yang seperti itu untuk diceritakan dan kemudian juga untuk diteladani oleh kita semua, teman-teman alumni baru. Saya tidak expect bahwa semuanya akan tiba-tiba minggu depan atau bulan depan semua akan dapat kerja atau running bisnis dengan sangat bagus dan sukses. Ya, kalau itu terjadi ya dahsyat lah. Tapi saya dulu pernah kita ada namanya Mbak Selomita ya. Mungkin saya pernah ceritakan dulu juga di forum yang lain. Selomita, perenangnya bagus ya, waktu di PON di Kalimantan Timur dapat 4 emas kalau nggak salah. Kemudian iseng-iseng saya tanya, enak ya Mbak Selo, cuma tampil beberapa menit dapat 4 emas, 1 emas 250 juta, 1 miliar. Dia ketawa terbahak-bahak gitu. Oh Bapak ini nggak tahu ya Pak, 3/4 hidup saya itu untuk renang, untuk keceh di air gitu ya. 3/4 hidup saya Pak di situ Pak. 3 jam pagi, 3 jam sore, tambah malam. Tampilnya sebentar Pak, tetapi komitmen pada profesi ini loh Pak, yang luar biasa, hampir sepanjang hidup saya. Hidup, bangun, memikirkan, intensity, semuanya sama, mikir tentang itu terus. Gimana tentang gerakan terbaik, gimana gizi terbaik, kapan latihan, dan lain sebagainya. Saya rasa juga itu yang dialami oleh Taufik Hidayat ya. Waktu diwawancarai oleh Inset, Pak Dekan suka nonton yang kayak gitu ya. Iya. Dia ditanya oleh wartawan, kok suka banget ya pemain bulu tangkis main-main dengan artis Deswita Maharani, waktu itu saya ingat nama itu. Pak Taufik Hidayat bilang, lah hidup saya udah capek sekali. Di Pelatnas Cipayung itu, lebih dari separuh hidup saya untuk namplek bulu ayam gitu. Masa nggak boleh hiburan gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman saya mau katakan bahwa tadi ada Mas Sigit Pramono yang dari Direktur BNI, ada Selomita kakak kelas kita, ada banyak orang. Rupanya tidak ada satupun ya orang yang bisa sukses dengan happy-happy kemudian tidak berkeringat dan tidak berdarah-darah. Enggak ada sama sekali. Yang ada adalah kebutuhan adversity quotient, tough. Ya, besok pagi mungkin sudah tidak ada identitas selain memang ada SE, SM, SAK dan lain sebagainya. Atau teman-teman S3 ada doktor, MM, magister akuntansi, ME dan lain sebagainya. Tapi percaya sama saya yang namanya kesuksesan itu 2 hal. Emang diusahakan dengan ikhtiar terbaik, yang kedua adalah doa terbaik, dan yang paling penting memang jangan terlalu sering memikirkan diri sendiri. Yang paling penting adalah memikirkan bagaimana menjadi bagian dari solusi orang lain. Soal rezeki ya Allah itu maha tahu, nggak pernah tidur. Yang bergerak paling banyak, yang berkontribusi paling banyak, dia akan mendapat berkah terbanyak. Pasti. Kategorinya kok saya 100% percaya bahwa orang yang paling baik akan mendapatkan kebaikan. Mungkin bukan soal materinya, tapi soal keberkahan hidup. Dan itu yang paling dicari di dunia dan juga di akhirat nanti ya. Karena apa? Ya semuanya kita ingin berkah, kita ingin sehat, kita ingin baik-baik, keluarga baik-baik, semuanya baik-baik, tetapi juga kita memberikan kemanfaatan terbaik. Teman-teman wisudawan, itu pesan saya, terus terang kami sangat bangga menjadi bagian dari proses hidup teman-teman semua. Semoga teman-teman happy waktu kuliah dulu, meskipun mungkin ada yang 7 tahun, ada yang 3,5 tahun dan lain sebagainya. Udahlah gitu, mau 7 tahun, pokoknya ini start baru, besok pagi race-nya berbeda. Bisa jadi yang usia 7 tahun kuliah belum tentu tidak lebih sukses dari yang 3,5 atau sebaliknya ya. Oleh karena itu di rimba belantara yang kita nggak tahu ini kita optimis saja dan selalu bahwa kesuksesan seseorang itu ada periodenya sendiri, nggak usah terlalu dipaksakan. Stres, nanti habis dulu waktu SD ke SMP favorit, SMA favorit, tempat kuliah favorit, habis itu lulus, kerja di mana, belum nikah ditanya kapan nikah, sudah nikah ditanya lagi.
anaknya berapa. Kalau kita mengikuti semuanya adalah result, nggak menikmati hidup kita teman-teman, stres. Tapi kalau kita dalam proses itu adalah dimanapun kita memberikan kebermanfaat pada orang lain, kita menikmatinya, ya insya Allah result itu akan menunggu. Dan kita menikmati proses di dalamnya. Percaya sama rezeki dari Allah, tetapi yang lebih penting lagi adalah ya kita happy menikmati dari hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dekanat, kemudian dari Tata Usaha dan juga Departemen dan Prodi, kami minta maaf kepada Bapak Ibu orang tua yang mungkin kurang asik waktu berhubungan dengan kita, agak lelet, kurang merasa terbantu, dan juga kepada teman-teman mahasiswa. Mungkin ada proses-proses di mana kita ada yang killer, ada yang enggak, tapi percayalah bahwa mau killer mau enggak sebenarnya dasarnya adalah cinta. Kita tidak ingin membiarkan teman-teman lulus tanpa standar tertentu yang kita persyaratkan. Itu saja, bahwa caranya mungkin ada yang agak galak dikit, ada yang terlalu lembut dan lain sebagainya, itu soal gaya orang per orang ya. Tapi poinnya adalah dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah kasih sayang. Sekali lagi kami mohon maaf. Ingat-ingat yang baik dari fakultas kita tercinta. Jangan lupa nanti gabung dengan IKV karena di sana ada Mas Saiful dan teman-teman yang betul-betul sangat helpful. Teman-teman yang ingin bertarung di Jakarta juga ada Wisma ya dari IKV, bisa untuk tidur di sana dan lain sebagainya. Rasanya orang tua kakak-kakak senior sangat membantu kita ya. Oleh karena itu manfaatkan, bikin komunitas, gabung dengan IKV, kemudian kita growing together, bertumbuh bersama, mendapatkan kemanfaatan secara bersama. Demikian dari kami, mohon maaf mungkin ada khilaf-khilaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, tibalah kita pada inti acara, yaitu penglepasan wisudawan yang ditandai secara simbolis dengan pengalungan samir oleh Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan penyerahan transkrip akademik oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada perwakilan wisudawan. Dan kami mohon Wakil Dekan Bidang Sumber Daya berkenan mendampingi prosesi ini. Kami persilahkan kepada Anindya Rizky Utami untuk menempatkan diri didampingi kedua orang tua, dan kami mohon Profesor Dr. Suharnomo, Bapak Firmansyah dan Dr. Warsito Kawedar berkenan menempatkan diri untuk pengalungan samir dan penyerahan transkrip. Kepada seluruh orang tua yang mengikuti jalannya prosesi ini di kediaman masing-masing, kami persilakan untuk mengalungkan samir kepada Ananda yang lulus menjadi wisudawan periode kali ini. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilahkan Dekan dan Wakil Dekan untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan permohonan doa dan restu oleh wisudawan kepada kedua orang tua. Kami persilahkan Anindya Rizky Utami beserta kedua orang tua untuk kembali menempatkan diri untuk pelaksanaan prosesi ini. Kami persilakan Anindya Rizky Utami beserta kedua orang tua untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami muliakan,
Selanjutnya adalah pembacaan daftar nama wisudawan periode ke-162 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Sebelumnya perlu kami sampaikan berita yang sangat menggembirakan. 2 orang di antara wisudawan telah meraih gelar ganda atau double degree. Mereka adalah Bismar Amrullah dan Kevin Naufal Nadif yang telah meraih gelar Sarjana Manajemen atau SM dari International Undergraduate Program Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan gelar Bachelorate atau BAC dari Université de la Réunion, Prancis. Baiklah, selanjutnya akan kami bacakan daftar nama wisudawan periode ke-162 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro sebagai berikut. Lulus sebagai ahli madya program studi Diploma 3. 1. Ahmad Rosikin. Selanjutnya lulus sebagai sarjana strata 1 program studi S1 Manajemen. 2. Aditya Agusta Yusmawan Pratama. 3. Noval Firmansyah Kuncoro. 4. Rizky Alfi Zuhro. 5. Anindya Rizky Utami. 6. Miftahul Zulfa Wafia Herfi. 7. Reviani Rahma Artadena. 8. Arnindya Amara Prameswari. 9. Olivia Safira Evani. 10. Muhammad Fahmi Bahtiar. 11. Nyarmiati. 12. Septiana Dwi Rahmawati. 13. Ahibullah Reski Muhammad. 14. Florencia Megandini Mitlanwuri Putri. 15. Dinda Kusuma Melati. 16. Haniko Megi Sevio Sumarjo. 17. Izar Gemilang. 18. Muhammad Hanif Anindya Putra. 19. Ana Syafri Maulina. 20. Muhammad Nihwan Hetame. 21. Rida Yuwana Sari. 22. Harjunan Rizky Rian Krisnanda. 23. Eka Priya Arzaki Soleh Yamin. 24. Dinda Satria. 25. Bismar Amrullah. 26. Harinda Intan Ayu. 27. Kevin Naufal Nadif. 28. Putri Pamela Septianti. 29. Fadil Muhammad. Lulus sebagai sarjana strata 1 program studi S1 Akuntansi. 30. Nindi Rustia Ningrum. 31. Bayu Teguh Imani. 32. Devilia. 33. Syabila Arining Tiastuti. 34. Ade Gustia Nugroho. 35. Rizkia Kusuma Putri. 36. Febrina Claudia Tambunan. 37. Krishna Jessica Angrianti. 38. Laura Safira. 39. Olivia Gita Melinda. 40.
Karima Suci Aryani. 41. Tifa Suci Khairunisa. 42. Heri Palaka Sari. 43. Amira Fatia Khairunisa. 44. Dinda Permata. 45. Hasna Nur Afifah. 46. Ruci Abdi Muhi. 47. Dionisius Raditya Yogi Putra. 48. Emir Rahman Muslim. 49. Edward Pridolin V. Pakpahan. 50. Arif Fajrianto. 51. Gresita Fikania Limbong. 52. Melisa Sofiana. 53. Hana Rohmatul Ulia. 54. Muhammad Halim Mukti Raharja. 55. Dian Eka Pratiwi. 56. Asido Ivan Hutahayat. 57. Aris Tri Wicaksono. 58. Christian Van Bert Siregar. 59. Ibrahim Rabani. 60. Dimas Aryo Wijaksono. Lulus sebagai Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi. 61. Mutiara Agustiana Nahari. 62. Dwi Pitari Damanik. 63. Oki Ratna Kartika Sari. 64. Risa Utara Karismaya. 65. Andang Saputra Pratama. 66. Ervina Misela Yolanda. 67. Muhammad Yusuf Budiman. 68. Fredericus Adrian Satria Prasetyo. 69. Anggi Filiasari. 70. Milva Novia Sari. 71. Devin Aska Indra Kusuma. 72. Dimas Priyono. 73. Lucy Rahayu. 74. Indra Kurnia Sinaga. 75. Nobel Sudrajat. 76. Audria Lutfi Putri. Selanjutnya lulus sebagai Sarjana Strata 1 Program Studi Ekonomi Islam. 77. Muhammad Ardani. 78. Lutfi Rohiatu Mu'asiroh. 79. Aulia Sofa Naufali. 80. Noval Muhammad Faisal. 81. Dwi Muhammad Faisal. 82. Abdul Fahmi Al-Fauzi. 83. Muhammad Rizky Rimansyah. 84. Evelia Kamzaini Nur Mukhlis. 85. Pradana Indra Kusuma. 86. Hizriyah Islami. 87. Faik Husni Murdanto. 88. Rizkiana Aman Nadila. 89. Muhammad Iqbal Esa Yasari. 90. Nofrita Dewi Yanti.
Selanjutnya akan kami bacakan wisudawan lulus pendidikan profesi akuntansi. 91 Syaiful Amri. 92 Lukas Alan Prajetno. 93 Yulia Arjowo. 94 Ani Safitri. 95 Ika Yustina Wati. 96 Sondang Tiurma. 97 Gigih Aulia Hilmiawan. 98 Kinanti Esti Nariswari. 99 Fandi Alfian. 100 Ika Nuraini. 101 Eli Aktarina Putri. 102 Indah Kurniasi. 103 Agus Setiawan. 104 Nurul Aziza. 105 Hermawan Adi Nugroho. 106 Roy Reksa Yusuf Pirawa. 107 Febi Dwi Inzarni. Selanjutnya lulus sebagai Master Program Studi Magister Manajemen. 108 Wildan Yudanto. 109 Maudita Sirena. 110 Agnia Aska Amalia. 111 Hana Justisia Novita. 112 Ashi Arita Winani. 113 Rosa Hoirun Nisa. 114 Faisal Ramadan. 115 Oktavida Ranaule. 116 Rizky Aprinta Arifia. 117 Anazaki Pratama. 118 Fauzan Mawardi Kausar. 119 Muhammad Ari Wibowo. 120 Ito Sadewo. 121 Julia Permata Sari. 122 Kartika Isti Indira Sande. 123 Rian Hafidian Putra. 124 Ahmad Hidayah. 125 Ahmad Dairobi. 126 Rafida Nur Fitria. 127 Hendro Purwanto. 128 Alivia Purwaningrum. 129 Felicia Verli Kania Risa Poboing. 130 Nur Fitri Handayani. 131 Ahmad Fauzi. 132 Rahmat Kardiansyah Perdana. 133 Muki Meilinda. 134 Afif Eko Hartanto. 135 Akmi Retno Dwipa. 136 Grandis Chandra Mahawijaya. 137 Sujarwanto. 138 Istiqori Layantara.
139 Novia Pramudita Yusara. 140 Dias Gilang Persada. 141 Yusrina Adani. Selanjutnya lulus sebagai Master Program Studi Magister Akuntansi. 142 Dirgantara Dahana Mokoginta. 143 Safira Faradila Azahra. 144 Nita Ayu Lestari. 145 Arini Siti Holbia. 146 Primadani Diah Larasati S. 147 Ovi Itsnaini Ulin Nuha. 148 Cynthia Fitriane. 149 Verina Purnama Sare. 150 Laudita Rahmi Dinova. 151 Vangela Miasare. 152 Kartika Dewi Permatasari. 153 Haryani Puryaning Putri. 154 Hidayat Apriyogi. 155 Muhammad Fahmi Sodik. 156 Danang Widianto. 157 Irza Syara Hervina. 158 Revina Walis Anggraini. 159 Dian Bangkit Soekarno. 160 Muhammad Rizki Yahya. 161 Ahmad Fikriansyah. 162 Rizka Iqbal Putra Negara. 163 Kurnia Aryati Kusumastuti. 164 Rizka Navia. 165 Rosaria H.I. Pamungkas. 166 Nurul Ulfa Hidayati. 167 Satria Awaluddin Gozali. 168 Alin Wulandari. 169 Sri Lestari. Selanjutnya lulus sebagai Master Program Studi Magister Ekonomi. 170 Hapsari Ayu Kusumawardani. 171 Ahmad Gifari Rizalun Nafis. 172 Wisnu Satria. 173 Tri Wahyono. 174 A. Iqbal Husnipe. 175 Hilman Ardianta Putra. Selanjutnya lulus sebagai Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi. 176 Muri Harmawan Saputra. 177 Lulu Muhimatul Ifada. 178 Ismi Darmastuti. 179 Eka Risma Putri. 180 Lili Wahyuni. 181 Fatmasari Sukesti. 182 Ahmad Haidir Febrian. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah penyampaian doa syukur oleh Kaprodi Ekonomi Islam kepada Bapak Darwanto SEMSI. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta tasyakuran wisuda online, doa akan saya sampaikan secara muslim. Bagi saudara selain muslim, silakan menyesuaikan diri, berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Sebelum doa saya bacakan, marilah kita bersama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu. Engkaulah yang senantiasa memelihara kami, menganugerahkan kebaikan dan kenikmatan kepada kami, hingga pada siang hari ini kami semua masih dapat dipertemukan secara virtual untuk mengikuti tasyakuran pengelepasan lulusan program Diploma 3, program Sarjana S1, program Profesi Akuntansi, program Pasca Sarjana S2 dan S3, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, periode 162 bulan Mei tahun 2021. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Diponegoro menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga, institusi mereka, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yaitu insan yang senantiasa berzikir, berfikir, dan beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pencipta, berikanlah kekuatan bagi mereka untuk mengamalkan ilmu yang mereka peroleh dari Universitas Diponegoro, baik dalam dunia kerja, tempat tugas mereka masing-masing, maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, dengan kasih sayang-Mu, tanamkanlah dalam diri para lulusan sarjana kami kasih sayang terhadap kedua orang tuanya yang telah bersusah payah selalu mendampingi mereka, baik dalam keadaan suka dan duka. Mereka adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan lulusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, teguhkanlah hati mereka untuk tidak merasa sombong terhadap apa yang mereka dapatkan saat ini, dan jadikanlah mereka sebagai insan yang haus terhadap ilmu pengetahuan, agar ilmu yang mereka peroleh saat ini terus berkembang. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, tanamkanlah rasa cinta mereka terhadap perguruan tinggi Universitas Diponegoro sebagai tempat mereka mencari, menuntut, dan menempa ilmu pengetahuan, sehingga mereka kelak berhasil hidup dengan bingkai ilmu. Dan cegahlah mereka untuk tidak menggunakan ilmu yang mereka peroleh untuk jalan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami muliakan, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara Tasyakuran Wisuda ke-162 tahun 2021 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro secara daring dengan tertib. Kami ucapkan selamat kepada wisudawan, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dalam mengembangkan potensi diri secara nyata untuk meraih kesuksesan dalam meniti karir, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menjadi suri tauladan terbaik di tengah masyarakat. Kami persilakan kepada seluruh hadirin dan wisudawan untuk meninggalkan acara, dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Diponegoro, Undip, as one of the most favorite campuses in Indonesia, is located in Semarang, Central Java, Indonesia. Semarang, the capital and the largest city of Central Java, is known as a My City with slogan The Great Semarang. The city is famous for Kepada heritage Bapak dan building. Ibu It lies in the northern part of Central Java. pimpinan, kami persilakan untuk berfoto bersama. Dan kami persilakan kepada orang tua, wakil wisudawan beserta wisudawan untuk berfoto bersama. Universitas Diponegoro brings its vision to become a leading faculty of economics and business in the implementation of 3 pillars of higher education, both at the national and international levels, as well as rooted in the surrounding community. This faculty was established on March 14, 1960. Well, let's have a look inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Profesor Suharnomo, Dean of Economic and Business Faculty, Universitas Diponegoro. Warm greeting from Semarang, Central Java, Indonesia. Let me inform you a little bit about our faculty. Faculty of Economic and Business is one of the best in Indonesia. We are top 5 based on World University Ranking by subject 2021, made by Time Higher Education. We also offer Sport Master and Doctoral Program in Management, Accounting, and Economics. All these programs incorporate the values of local wisdom as part of its curricula. FEB Undip also has a professional program known as Professional Accounting Program, which was established in 2003. All the study programs have been accredited and awarded A category or outstanding category by the National Accreditation Agency for Higher Education, Republic of Indonesia. Internationally, FEB Undip is accredited by the Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st century organization, ABS 21. With a well-designed curriculum, facilities, and resources, our faculty provides the students knowledge and skills to succeed in national and global business environment. We have so many partners in developing our faculty, such as governments, banking industries, private sector, and also other potential universities, especially from Europe, Asia, and Australia. Currently, we are increasing cooperation with other stakeholders to bring our faculty to be the best choice faculty in Indonesia. Besides its regular study programs, FEB Undip also offers International Undergraduate Program to students. The International Undergraduate Program, or IUP, is established to meet the demand of today's international competition. All courses in the International Undergraduate Program are delivered in English, and the curriculum is in part with the top business school standard. The IUP consists of 3 majors: International Business, Accounting, Economics, and Finance. During the study, students can test their classroom theories and get innovative network through internship, business case competition, career fairs, and students groups. All IUP students will also experience to become parts of the global society through double degree, single degree, and international student exchange program. Double degree program allows students to obtain 2 undergraduate degrees from Undip and partner institution. Since the curriculum in IUP FEB Undip is set to the international standard, all credits obtained in Undip are transferable to the partner institution and universities worldwide.
Partner universities: Saxion University of Applied Sciences, the Netherlands; Université de La Réunion, France; MBS Paris 13, France; University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland; University of Sheffield, England; Curtin University, Australia; the University of Western Australia; the University of Queensland, Australia; University Teknologi Malaysia; University of Malaya, Malaysia; University Kebangsaan Malaysia; Chiba University, Japan; Kagoshima University, Japan; Kanazawa University, Japan; Toyohashi University, Japan; Chung-Ang University, Korea; Kangwon National University, Korea; Asia University, Taiwan; Tunghai University, Taiwan, and etc. The faculty has academic and non-academic facilities to support and optimize the potential of the students. The library, economics, business, and accounting laboratory, and Bloomberg Finance Laboratory are provided for students to help them learn further about their studies. Our faculty is also equipped with adequate facilities such as basement parking area, sport facilities, working space, and green space for students to study. Besides the activities inside the class, we also have activities outside the class. For example, singing or economic voice, song and dance, theater, study clubs or capital market, English conversation, and so many others. That's some of the things that you can get. So, what are you waiting for? See you at the Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro. Au revoir. Annyeong. Sayonara.